Lembaga survei LSI Denny JA merilis survei elektabilitas Capres berdasarkan 5 provinsi dengan populasi pemilih terbesar di 2024. Survei menunjukkan Prabowo unggul di 3 provinsi. Baru-baru ini calon presiden dan calon wakil presiden di kontestasi Pilpres 2024 ramai-ramai bermain TikTok. Anies Baswedan dan Mahfud MD, keduanya diketahui menyapa publik melalui live TikTok. Tanya etalase berapa? Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditemani istri Siti Atikoh mengikuti lari pagi bersama anak muda di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Selain ditemani istri, Ganjar pun juga lari ditemani oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kegiatan lari bertajuk Penguin Seliweran mengambil start dan finish di Senayan Park, Jakarta. Ganjar Pranowo bersama istrinya serta Menparekraf yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno ini mulai lari pagi tadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kemudian selesai sekitar 7.35 waktu Indonesia Barat dengan menempuh jarak 7,7 km. Di tahun 2024, Indonesia memasuki babak baru pemilihan presiden. Generasi Z dan milenial yang mencakup sekitar 57% dari total pemilih memiliki peran besar dalam memilih arah ke depan bangsa Indonesia. Oke Mas Gandit, emang Mas Gandit kasih nilai berapa untuk Kementerian Pertahanan di bawah Pak Prabagas? Kalau dari saya ya, saya kasih 5. Menurut saya Mas Gandit, 5 masih ketinggian. Mas Alis, sebut saja angkanya. Jangan malu-malu, kita jujur-jujuran saja. Kalau dari saya, 11 Mas. 11 dari 100. Mas Alis. Saya sendiri nggak takut kalau nggak punya jabatan. Sorry ya, saya lebih fokus ke tujuan bangsa dan negara. Apa yang terjadi? Kan polusi udara nggak punya KTP, angin juga nggak punya KTP. Angin bebas bergerak mana-mana Pak Prabagas. Mas Alis, kalau nyalain angin nggak punya KTP susah Mas Alis. Mungkin Mas Alis nanti kalau terpilih boleh tuh ngadain KTP buat angin. Untuk Prof. Dahbud, bagaimana cara mengatasi greenflation? Untuk mengatasi inflasi, kita atur saja kebijakannya. Kalau kecenderungan datanya di sini, kebijakannya di sini. Itu cara kita menyelesaikan ekonomi hijau, inflasi hijau. Saya nyari jawaban Prof. Dahbud. Saya nyari di mana ini kok nggak ketemu. Iya, saya juga ingin tahu jawaban pertanyaan ngawurnya di mana. Pertanyaan receh tidak layak dijawab. Bahkan lebih fatal lagi dalam pengadaan pangan nasional. Petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita melihat potensi petani dan seluruh produknya sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawab sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya mencatat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Aman lah. Guys, kita kan habis ini kan mau pemilihan presiden tuh. Kira-kira kalian tuh pengen pemimpin yang kayak gimana sih? Kamu kemarin nonton nggak debat presiden itu? Hah? Emang ada debat ya? Iya. Udah sayang. Di TV. Ya ampun, berarti aku ketinggalan dong. Itu gimana sih? Kalau menurut pandanganku ya, kan aku kemarin nonton tuh, kan ada 3 tuh calon. Nah, mereka tuh punya visi misi masing-masing gitu buat perubahan di Indonesia. Tapi aku tuh punya kriteria sendiri gitu loh. Aku tuh pengennya tuh calonnya tuh yang memperhatikan pendidikan banget. Karena kan kita sebagai generasi muda nih. Nah, aku tuh pengennya tuh mereka tuh memperhatikan kita, apalagi sebagai mahasiswa kan bentar lagi kita bakal lulus nih. Nah, kita kan bakal cari lowongan pekerjaan itu kan. Nah, aku pengennya tuh mereka tuh membuka banyak lowongan pekerjaan bagi kita gitu, sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu. Setuju banget sih itu, benar-benar. Soalnya juga
pendidikan yang baik tuh bakal ngelahirin orang-orang yang hebat juga kan. Tapi kalau kamu gimana? Kalau aku sih, yang penting tuh dia itu kalau ada orang di pemerintahan yang juga korupsi, dia tuh harus tangkap. Dia tuh nggak boleh tebang pilih gitu loh. Guys, tuh gitu. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kok kayak serius banget? Kita lagi ngomongin presiden nih. Kamu tahu nggak? Loh, udah pilihan presiden aja nih. Iya. Minggu depan. Minggu depan udah pilpres. Masuk ke sini ya. Terima kasih. Ini jari kayunya. Wanda Aziza. Silakan. Ini gimana ya? Oke, dimasukin sini. Oke, selanjutnya jarinya tolong dimasukin ya, Mbak. UKT yang terus naik setiap tahun menjadi mimpi buruk bagi banyak mahasiswa. Apakah ini langkah yang adil atau justru menjadi beban tambahan bagi mahasiswa yang sudah terhimpit ekonomi? Kami mengerti, kenaikan ini memang berat, tapi biaya operasional kampus terus meningkat. Kami juga sedang mencari solusi untuk membantu mahasiswa yang kesulitan. Kenaikan UKT ini dirasa sangat memberatkan bagi kami, Pak. Karena banyak teman-teman yang kesulitan, bahkan beberapa ada yang berhenti kuliah. Apa tidak ada solusi lain? Kami cuma ingin pihak kampus lebih peduli, Pak. Karena dirasa kenaikan UKT ini tidak menguntungkan bagi kami. Jadi kami merasa sangat dirugikan. Saya mendengar keluhan kalian. Kami akan evaluasi ulang dan mencari kebijakan keringanan bagi yang membutuhkan. Berdasarkan surat resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang kebijakan uang kuliah tunggal, kebijakan UKT 2024 dibatalkan. Universitas Brawijaya menetapkan bahwa UKT mahasiswa baru jalur SNBP 2024 akan disesuaikan dengan batas maksimal nominal UKT 2023. Selisih pembayaran di atas nominal tersebut akan disaldokan untuk semester berikutnya. Sementara itu, penentuan kelompok UKT baru akan dilakukan mulai semester 2, sesuai kebijakan tahun 2023. Bro, boleh terima PPK bro? Oh ya, sumpah bener nih. No, serius bro, no, terima kan? Gokil, 10 juta duitnya. Sumpah, enggak namanya dibeliin macam apa sih? Apa tuh? Siapa sih yang nonton PPK? Oke bener dan itu nggak tahu lagi dah. 10 juta bukan main. Tapi UKT-mu berapa sih? UKT-ku ya besar juga sih. Berapa tuh? Ya golongan anti. Golongan berapa ya kemarin? Paling atas juga kalau nggak salah. Tapi bisa dapat 10 juta kayak gitu, dibayangin. Meskipun jalan hidup mereka berbeda, usaha mereka serupa. Namun hasil akhir tidaklah selalu adil. Semoga bisa dimanfaatkan ya. Inilah Bagas, mahasiswa yang beruntung tanpa batas. Sebagai penerima KIPK, ia menikmati segala kemudahan walau fakta menunjukkan kehidupannya tak jauh beda dari influencer sosial media, outfit hypebeast, nongkrong di cafe hits, dan weekend keliling kota pakai kendaraan sportis. Gelar mahasiswa kurang mampu ternyata hanya cocok di atas dokumen, bukan di kenyataan. Sementara Ibadun, ia adalah mahasiswa sederhana yang kehidupan sehari-harinya penuh dengan perjuangan. Mulai dari menabung untuk ongkos sehari-hari hingga mengatur ulang jadwal makan demi menyisihkan uang semester. Ibadun harus menerima kenyataan pahit bahwa bantuan itu tidak pernah sampai padanya.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, karena ini pertemuan pertama ya, mungkin kalian belum kenal saya. Perkenalkan, saya Naila sebagai dosen kalian yang mengajar tentang mata kuliah pengantar kecerdasan artifisial. Kalian tahu nggak sih apa itu kecerdasan artifisial? Bisa angkat tangan dong yang tahu. Oke, karena belum ada yang tahu ini ya. Jadi untuk pokok pembahasan di mata kuliah ini yang pertama ada apa itu AI. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang fondasi AI. Dan di minggu ketiga kita akan membahas tentang sejarah kecerdasan buatan. Nah, adakah yang ingin kalian tanyakan tentang materi ini? Kok saya mau bertanya dong? Boleh. Gimana sih? Di satu sisi, ada Bagas yang terlihat santai dan terkadang kurang serius saat belajar dan presentasi. Di sisi lain, ada Ibadun yang selalu menunjukkan keseriusan dalam setiap tugas dan persiapan presentasi. Dia belajar dengan tekun, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, namun hasilnya justru tidak sesuai harapan. Terkadang, memang aneh melihat kenyataan seperti ini, di mana yang serius malah kurang dihargai, sementara yang kurang serius justru mendapat hasil yang lebih. Pusat Data Nasional terkena gangguan akibat serangan cyber ransomware. Sejak pekan lalu, pelaku penyerangan menuntut tebusan sebesar 131 miliar rupiah kepada pemerintah atau setara 8 juta dolar Amerika Serikat. BSSN ini menyebut Pusat Data Nasional mengalami gangguan akibat brain chipper ransomware. Di sini ada terlibat 4S yang namanya server, security, kemudian setting, dan SOP, ya, Standard Operating Procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada, saya bilang 4T, lalai, dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Dari Telkom menyampaikan bahwa backup lebih dari cukup, begitu Pak? Oke. Fasilitas backup? Iya, fasilitas. Ya. Tetapi mengapa tidak digunakan? Kalau misalnya backup disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai? Siapa yang harus mengorganisirnya? Ya, serangan ransomware baru-baru ini viral dan juga mendadak menjadi pembicaraan masyarakat. Bahkan para regulator juga ikut sibuk mencari solusi dari salah satu bentuk serangan hacker ini yang merugikan banyak pihak. Sampai-sampai pelaku hacker pun meminta sejumlah tebusan dengan nilai fantastis apabila data warga RI yang berhasil dicurinya ingin kembali seperti sedia kala. Andai sudah begini, akankah negara akan kalah pada hacker yang berhasil melakukan serangan ransomware? Perubahan zaman adalah keniscayaan yang membawa tantangan baru. Pergantian kekuasaan bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah kebutuhan untuk memastikan tampuk kepemimpinan berada di tangan mereka yang kompeten dan siap menghadapi era ini. Di balik layar, calon pemimpin terus belajar tanpa henti, mendalami ilmu, dan menyerap pengalaman yang relevan. Mereka tidak hanya berjuang merebut kepercayaan, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi dinamika sosial, politik, dan teknologi yang semakin kompleks. Perjalanan menuju kesiapan ini menjadi bukti bahwa perubahan hanya dapat diemban oleh mereka yang memiliki komitmen dan ketangguhan sejati, walaupun di dalam perjalanannya agak nyeleneh. Terkadang, negara tidak selalu mengapresiasi mereka yang kompeten. Akan tetapi, mereka yang kompeten terus berusaha untuk memberikan yang terbaik, meski pengakuan tidak selalu datang. Mereka memahami bahwa kualitas dan dedikasi adalah nilai yang melekat, bukan sekedar pencapaian yang dihargai oleh orang lain.